وعلى سيد الأبرار إمام المتقين نبي الله وحبيب الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين المجاهدين الطاهرين والذين اتبعوهم وساروا على دربهم إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah sekalian, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan ilmu dan amal, rahimanillah wa iyyakum ajmain. Satu hal yang sangat kita syukuri bahwa pada pagi menjelang siang hari ini Allahu Jalla Sya'nuhu wa Ala mempermudah langkah kita untuk bisa bermuajahah, untuk bisa saling berta'awun alal birri wat taqwa, saling bertawasi bil haq dan tawasi bis sabar, dan tidak kalah pentingnya juga saling merajut tali al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam di antara kita semua. Selain daripada itu juga menjadi bagian dari pesta ramai menghadiri taman-taman sorga, ya, mengikuti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk menghidupkan majelis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian hadir dalam majelis ilmu, maka bersenang-senanglah di dalamnya. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Mereka bertanya, taman-taman sorga yang dimaksud di dalam hadis ini apa? Beliau menjawab, hilakuz zikri, yakni majalisul ilm. Yang dimaksud adalah halaqah-halaqah di mana kita berkumpul untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ngobrol tentang at-tarbiyah atau pendidikan, ini sebenarnya kita sedang mengobrolkan satu proyek besar yang menjadi proyek yang diterapkan oleh setiap kita pada diri mereka sendiri, dari mulai kita dilahirkan sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Yang proyek tersebut selain merupakan personal project yang sifatnya pribadi untuk diri kita sendiri, juga menjadi kolektif project bersama, di mana setiap kita bekerja sama untuk mensukseskan proyek tersebut. Karena kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, berkali-kali beliau sering menyampaikan, jadi hakikatut ta'lim huwa ta'allum, hakikat belajar itu, mengajar itu adalah belajar itu adalah mengajar. Wa ta'limu, sementara mengajar itu sendiri kata beliau adalah proses, ya, menjauhkan diri kita dan orang lain dari kejahilan, ketidaktahuan, ya, menjauhkan diri kita dan orang lain dari proses, dari kondisi ketidaktahuan atau kejahilan. Maka ketika kita itu berbicara tentang tarbiyah atau pendidikan, kita sedang berbicara tentang pekerjaan kita sendiri, bukan pekerjaan orang lain. Yang mana itu terjadi dimanapun kita berada dan dimanapun kita hidup, kapanpun kita berada dan kapanpun kita hidup. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah kemanusiaan ketika terbangun peradaban di antara mereka, maka juga terbangun
dalam kehidupan mereka apa yang disebut dengan tarbiyah, apa yang disebut dengan pendidikan. Dan kita sebagai umat Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala itu juga mengutus para nabi untuk membentuk proses tarbiyah tadi. Maka kana li basyarin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah. Enggak pantas seorang nabi yang diberikan kenabian, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu, lalu seenaknya dia mengatakan hendaknya kalian itu menyembah diriku, menjadi abdi-abdi diriku selain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walakin kunu rabbaniyin, tapi hendaknya mengajak umatnya itu hendaknya menjadi ahli tarbiyah. Kalau bahasa Islamnya itu kunu rabbani, jadilah insan rabbani. Ya, kata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, rabbani itu konon dari kata rabbanus safinah, nahkoda kapal. Jadi rabbani itu orang yang memimpin. Sementara banyak kalangan ahli tafsir mengatakan, salah satunya riwayat dari Imam Ali, bahwa ar-rabbaniyun artinya adalah alladzina yu'allimuna nas min sigharil umur ila kibariha. Orang-orang yang bertugas mengajarkan dan mendidik orang lain, masyarakat, mulai dari persoalan yang paling sepele sampai persoalan yang paling penting. Itulah insan rabbani. Jadi para nabi mengajak kita semua itu menjadi ahli tarbiyah. Bukan hanya mereka, para nabi. Ya, walaqad ba'atsa fil ummiyina rasulan. Allah itu telah mengutus dari masyarakat ummi, non ahlul kitab, seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yatslu alaihim ayatihi, mengajarkan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, kemudian menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Jadi tujuan nabi diutus ke dunia ini itu adalah untuk apa? Untuk mengajarkan kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan proses tazkiyah, penyucian jiwa. Wahia haqiqatu tarbiyah, dan itulah hakikat daripada tarbiyah atau pembinaan diri, pendidikan diri. Ini ajakan para nabi. Tapi kita katakan tarbiyah itu tidak hanya dilakukan oleh para nabi sebagaimana disebutkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dalam surah Al-Baqarah juga kalau enggak salah 129 atau 130 disebutkan ayat yang mirip dengan itu. Bahwasanya diutusnya para nabi adalah untuk melakukan tarbiyah kepada umat. Tapi yang melakukan proses tarbiyah itu bukan para nabi. Nabi juga ngajak kita semua. Kunu rabbaniyin, jadilah kalian masing-masing sebagai insan rabbani. Maka sebagaimana setiap generasi umat manusia segala zaman dengan segala kepercayaan mereka melakukan proses tarbiyah di tengah umat, maka Islam juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses tarbiyah di dalamnya. Ya, proses tarbiyah di dalamnya. Setiap manusia, setiap kelompok manusia itu membangun proses tarbiyah itu kan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan-tujuan mereka. Sementara kita umat Islam punya tujuan sendiri, ya. Bahwasanya kita hidup di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan setiap manusia dan jin diciptakan itu pasti beribadah. Ya, jadi ayat ini kata beliau bukan perintah kita untuk beribadah kepada Allah, enggak. Setiap manusia itu diciptakan udah otomatis beribadah. Ya. Ini namanya ibadah kepada Allah yang terjadi tanpa kehendak kita. Dengan mengikuti yang namanya sunnatullah, kalau kita nyebutnya hukum alam. Ya. Dari kecil kita hidup, ya, beranjak dewasa, tua, kemudian meninggal, ngikutin proses alam, ini namanya sunnatullah. Ya. Ini namanya sunnatullah.
Semua proses sunatullah itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Ya, tetapi perintah ibadah itu ada dalam ayat-ayat yang lain. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini baru perintah ibadah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu yang benar menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan perintah untuk beribadah. Tapi menunjukkan bahwa hidup kita ini secara alami udah beribadah. Cuman kita nggak dapat pahala dengan itu. Kita baru dapat pahala kalau ibadah itu kita niatkan dengan mengikuti perintah Allah. Ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia, hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang namanya ibadah, ya, tabi'iyah, ya, ghairi kasbiyah, ibadah yang memang terjadi dengan sendirinya, atau para ulama yang lain menyebutkan ibadah kauniyah. Ada yang namanya ibadah syariah. Ibadah syariah itu apa? Ibadah yang kita niatkan. Nah, kita hanya mendapat pahala dengan ibadah yang kita niatkan. Karena tujuan kita semua adalah ibadah, maka proses tarbiyah atau pendidikan dalam Islam juga berujung pada nilai-nilai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tujuan utama ya, jadi pendidikan dalam Islam. Yang pertama adalah ikmalul ubudiyah, menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Yang kedua, ikmalul insaniyah, menyempurnakan kemanusiaan kita. Ibadah kita disempurnakan kepada Allah, ya, di sisi yang lain adalah menyempurnakan kemanusiaan. Ya, ketika kita semakin sempurna sebagai hamba Allah, maka di waktu yang sama kita akan semakin sempurna sebagai manusia. Ketika kita semakin sempurna sebagai manusia, di sisi yang lain, di waktu yang sama, kita juga akan semakin sempurna sebagai hamba Allah. Dua-duanya gak bisa dipisahkan. Makanya pendidikan Islam itu pendidikan yang multi kompleks, memperhatikan perkembangan, ya, sifat-sifat kemanusiaan, dan memperhatikan perkembangan sifat-sifat kehambaan. Dua hal itu nggak akan bertentangan. Kalau kita meninggalkan sifat kehambaan, kita akan kehilangan sifat kemanusiaan. Itu namanya asyahawat al-hayawaniyah. Kita akan terpengaruh dengan syahwat kehewanan, kebinatangan. Ya, kalau kita meninggalkan sifat-sifat kehambaan, kita akan merusak sifat-sifat kemanusiaan. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya, sifat hamba kita meningkat, sifat manusia meningkat, sifat manusia kita meningkat, sifat hamba kita juga meningkat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, jadi agama Islam itu bukan hanya ibadah mahdoh kan, tapi juga ibadah ghairu mahdoh. Maka kesempurnaan ibadah seseorang seringkali juga diukur dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat akhlak. Khairukum ahasinukum akhlaqo. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kan bukan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sholatnya. Nggak ada dalil yang menunjukkan itu. Nah, bahkan sholat saja, ya, sholat saja, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salah satu tujuan utama sholat juga kembalinya kepada akhlak, mencegah diri kita dari perbuatan amoral. Ya, fahsya itu terjemahan yang tepatnya itu amoral, berlawanan dengan nilai-nilai moral, dengan rasa malu. Karena fuhsh itu diddul haya, ya, dan mungkar bukan keji, ya. Kan selama ya perbuatan keji dan mungkar. Keji itu terlalu spesifik, ya, hanya bagian daripada perbuatan yang amoral, ya. Jadi makanya tujuan sholat itu sendiri adalah perbaikan akhlak. Ujung daripada ibadah adalah menjadikan pribadi kita sebagai hamba yang lebih dekat kepada Allah dan manusia yang lebih baik. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu para ulama ketika mereka membahas tentang definisi tarbiyah di dalam Islam, ya, karena definisi tarbiyah kalau kita baca kitab-kitab tarbiyah itu kan banyak banget. Tapi kita mengacu kepada definisi tarbiyah yang ada di dalam Islam. Itu definisi yang tidak mengabaikan satupun nilai kepentingan kita sebagai manusia. Contohnya salah satu definisi yang dikembangkan oleh Al-Imam Al-Asfahani, ya, Al-Imam Al-Asfahani ahli fiqih, ahli tarbiyah. Al-Imam Al-Asfahani mengatakan bahwa tarbiyah yang dimaksudkan dengan tarbiyah, karena tarbiyah secara bahasa itu kan artinya tansyiatu al-fardi, halan ba'da halin, hinan ba'da hinin, ila bulughil kamal. Pertumbuhan seseorang atau sesuatu. Jadi tarbiyah itu kan kalau dalam bahasa Arab bukan hanya untuk manusia, ya. Makanya kalau sekolah di Saudi Arabia jurusan peternakan itu namanya tarbiyatul hayawanat. Ya, tarbiyatul hayawanat, peternakan. Jadi tarbiyah itu adalah membangun manusia, membangun sesuatu dari satu waktu ke waktu yang lain, dari waktu-waktu maksudnya, dari kondisi satu ke kondisi yang lain hingga mencapai batas kesempurnaan. Itu kan secara bahasa. Makanya dilihat yang namanya pendidikan itu siapa yang mengembangkan. Kalau orang sekuler ya kesempurnaan menurut kacamata mereka gitu. Ya. Makanya orang Arab itu benci dulu di masa sebelum Islam dengan anak perempuan, ya, karena waktu itu kan zamannya perang, ya. Jadi kalau punya anak laki-laki itu kehormatan, punya anak perempuan kehinaan. Pada waktu itu dianggap demikian. Mereka nggak sadar bahwa laki-laki juga bisa lahir gara-gara ada perempuan, gitu. Ya. Bahwa yang pertama kali mengajarkan anak untuk bisa berdiri berjalan juga perempuan. Mereka bisa menjadi pendekar, ya. Kesatria yang gagah perkasa diawali dari pendidikan seorang ibu, ya. Tapi orang dulu karena waktu itu zamannya perang, maka pendidikan itu adalah kemampuan di bidang seni bela diri pada masa itu, ya, sehingga kesempurnaan dalam sudut pandang mereka ya bersifat yang seperti itu, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan pada masa tersebut. Ya, misalnya di zaman Cina kuno dulu, itu orang itu menjadi dikenal publik, dihargai karena salah satu di antara dua. Kalau enggak ahli sastra, ahli bela diri. Karena itu tujuan pendidikan pada waktu itu. Maka kalau ada ahli bela diri, pintar sastra, wah komplit. Ya, itu sudah sempurna, ya, udah komplit. Ya. Bisa sastra, bisa bela diri. Karena itulah tujuan pendidikan pada waktu itu. Maka dalam Islam yang dimaksudkan dengan pendidikan, kata beliau Imam Al-Asfahani, tansyiatu al-fardi wa i'adaduh, membangun dan mempersiapkan satu generasi. Ya, tansyiatul fardi wa i'adaduhu fi jami'i jawanibihi, pada semua sisi yang ada pada pribadi atau generasi tersebut. Al-aqadiyah, baik secara akidah pertama, wal ibadiyah, secara ibadah, wal akhlaqiyah, secara akhlak, wan nafsiyah, ya, secara emosional, ya, secara mentalitas, waruhaniyah, secara spiritual, ya, secara spiritual, wal jismiyah, secara pertumbuhan fisik, wasihiyah, dan kesehatannya. Ya, jadi yang namanya pendidikan konsepnya adalah membangun satu proses yang multi kompleks, satu proses yang sempurna, ya, di dalam upaya apa? Membangun nilai-nilai yang ada pada bagian-bagian tersebut. Secara akidahnya dibina, secara ibadahnya dibina, secara akhlak dibina, mentalitas. Kalau orang sekarang kan menyebutkan kecerdasan itu bermacam-macam, ada kecerdasan spiritual, ya, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan lain-lain begitu, ya. Maka di dalam Islam semenjak dulu itu sudah diperhatikan,
Jadi kalau orang sekarang baru bicara tentang macam-macam kecerdasan, ulama-ulama dulu itu sudah mengajarkan demikian, karena itu sudah merupakan konsep pendidikan dalam Islam. Bahkan diperhatikan juga tentang perkembangan jasmaninya, perkembangan kesehatannya. Ini masing-masing ada bahasanya. Ini masing-masing di antara hal tersebut ada bahasanya tersendiri. Ala nahwin mutakamil, dengan cara yang komprehensif. Jadi artinya tidak fokus pada satu nilai, mengabaikan nilai yang lain, enggak. Ya, dengan cara yang komprehen, ala nahwin mutakamil, dengan cara yang komprehensif, tahta, dibantu dengan, mungkin kita terjemahkan seperti itu ya, dibantu dengan ya, tahta at-turuq, berbagai metodologi ya, wal ijra'at, dan proses terapan, wat tajarib, dan pengalaman, allati taqbaluha syariah. Nah, bagian akhirnya penting ini, yang semuanya dalam konteks yang dapat diterima syariat Islam. Ya, jadi juga menggunakan berbagai macam metodologi. Metode pendidikan kan macam-macam ya. Ya, metode klasikal ini yang banyak dulu dikembangkan di kalangan kolonial Belanda, ini yang dipakai. Ya, ada SD, SMP, SMA dan seterusnya, meskipun dulu namanya beda. Ya, dulu namanya sekolah rakyat dan seterusnya. Dan pembagiannya juga beda-beda. Tetapi ini salah satu di antara metode pendidikan yang dikembangkan. Kalau metode yang berkembang di Indonesia sejak lama itu metode pesantren. Ingat, metode pesantren ini yang membangun adalah masyarakat Hindu, bukan Islam. Ya, kata kiai dan santri itu istilah orang-orang Hindu, di mana mereka diajarin spiritual agama Hindu dan diajarin bela diri. Makanya kiai dan santri itu mahir dalam persoalan rohani agama Hindu ya, dan mahir bela diri. Tapi kemudian ketika masuk Islam, banyak umat Islam yang kemudian menggunakan metode yang sama. Boleh enggak? Boleh, dengan syarat takbaluha syariah tadi, selama bisa diterima dalam syariat. Makanya saya sering mengatakan yang namanya pendidikan itu kan enggak harus pesantren, karena pesantren juga bukan dari Islam. Ya, budaya pesantren bukan. Ya, makanya dulu di Sumatera Barat itu ada pendidikan-pendidikan yang mengikuti gaya ini, tapi mereka menyebutnya pendidikan surau. Ya, dulu di masa dulu orang-orang Sumatera Barat itu kalau anak-anak sudah mulai agak gede dikit, dekat-dekat dengan waktu balik, itu sudah aib kalau tinggal di rumah. Mereka tinggal di masjid, di surau namanya. Di situ mereka diajarin mencari nafkah, mereka diajarin ngaji, diajarin pencak silat. Jadi 3 yang diajarin. Ya. Apakah metode ini bisa digunakan? Bisa, nggak jadi masalah. Tapi juga bukan satu keharusan. Makanya jangan heran ya, di tanah Arab itu yang namanya pesantren itu kurang atau bahkan nggak dikenal. Ya. Untuk mencari pesantren di Saudi Arabia susah. Ya. Bahkan mungkin nggak dapat. Yang benar-benar kayak pesantren di sini nggak akan dapat. Ya. Makanya saya sering mengatakan pendidikan nggak harus pesantren. Ya. Tetapi membangun pendidikan pesantren boleh nggak? Nggak apa-apa. Sebagaimana membangun pendidikan secara klasikal nggak jadi masalah. Kan tadi berdasarkan metode, ya, terapan, dan juga pengalaman-pengalaman selama bisa diterima syariah. Ya, semua itu bisa diterima, dan semua itu dengan tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi. Tidak mengabaikan masing-masing di antaranya. Karena tidak ada pendidikan yang lebih kompleks dan sempurna daripada pendidikan Islam. Karena saya sering mengatakan, ada sebagian di antara orang-orang yang sekuler yang mengatakan kalau anak-anak hanya dididik tentang agama, mereka akan gagal dalam banyak persoalan. Mereka akan menjadi orang-orang yang bodoh dalam menghadapi perkembangan zaman. Mereka akan menjadi generasi yang ketinggalan dengan proses perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Ungkapan ini salah besar, ya. Karena kalau kita sudah menanamkan agama, maka kita akan mengajarkan kepada mereka apa yang menjadi kebutuhan sebagai hamba dan apa yang menjadi kebutuhan sebagai manusia. Bagaimana enggak? Karena Islam itu mengajarkan kepada kita, contohnya kewajiban laki-laki untuk mencari nafkah. Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, la an amuta ala syu'bataya rahli
ahabbu ilayya min an amuta syahidan fi sabilillah. Meninggal dalam keadaan mencari rizki itu lebih aku sukai daripada meninggal sebagai syahid fi sabilillah. Ada enggak yang merendahkan orang yang mati syahid di antara kita? Enggak ada. Jihad itu dzarwatu sanamil Islam, punuknya ajaran Islam. Tetapi para ulama mengatakan, silakan buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ya, ungkapan-ungkapan dari para ulama, ya, bahwa ketika dalam Al-Qur'an Islam mengajarkan kita untuk salat malam, wa alima an sayakunu minhum, ada di antara mereka yang mungkin tidak bisa rutin melaksanakan salat malam. Di antara mereka itu tidak bisa melaksanakan sholat malam. Kenapa disebutkan di situ? Yang pertama adalah orang yang yadribuna fil ardi. Mereka itu pergi ke sana kemari, yabtaghuna min fadlillah, untuk mencari rizki. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada lagi yang mereka itu bekerja untuk berjihad fi sabilillah. Maka para ulama mengatakan Allah mendahulukan mencari rizki sebagai alasan orang mungkin gak bisa rutin sholat malam, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian jihad fisabilillah. Ini menunjukkan mencari rezeki lebih didahulukan daripada jihad. Karena 1 dinar yang kita infakkan, 1 dinar untuk membebaskan budak, ya, 1 dinar untuk fakir miskin, 1 dinar untuk anak istri kita, mana di antara ini yang paling mulia? Di antara 1 dinar ini yang paling mulia yang mana? 1 dinar yang kita berikan untuk anak istri kita. Jadi Islam menunjukkan kepada kita enggak mengabaikan tentang proses mencari rezeki, bahwa anak-anak laki-laki harus dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga, kan begitu. Jadi enggak mungkin Islam akan mengabaikan persoalan-persoalan duniawi. Ini baru dari satu sisi, belum nanti kalau dibahas pada sisi-sisi yang lain. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang sehat, ya. Karena al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah, seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah minal mu'min ad-dhaif, daripada mukmin yang lemah. Ada 2 tafsir ulama yang mengatakan sebagian bahwa yang dimaksudkan kuat iman, termasuk pendapat Syekhuna Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Tapi banyak ulama yang mengatakan, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan kuat yang dimaksud di sini kuat jasmani, enggak ada hubungan dengan iman. Karena iman udah diwakili dengan kata berimannya, ya. Kekuatan iman di sini enggak dimasalahkan, karena kekuatan iman itu lebih utama, jelas. Tapi di antara orang yang beriman yang sama-sama imannya, kalau yang ini lebih kuat, ini lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang lemah. Berarti Islam mengajarkan kita untuk olahraga enggak? Menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita enggak? Menganjurkan. Hasbu bunu Adam lukaimatun yuqimna sulbahu. Jadi kalau manusia itu makan ala kadarnya saja. Tapi kalau mau makan makanan yang bisa menegakkan tulang punggung kita. Itu kalau Ibnu Qayyim menjelaskan berarti makanan yang nutrisinya lebih baik, dikit tapi bernutrisi daripada banyak tapi sampah, maaf ya. Itu lebih baik. Berarti Islam memperhatikan perkembangan jasmani. Nah, kita nggak bahas secara panjang lebar karena ini definisi sifatnya umum. Nah, itulah definisi pendidikan yang ada di dalam Islam. Jadi memperhatikan perkembangan akidah kita, ibadah kita, dan segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita, termasuk perkembangan akhlak kita. Nah, oleh sebab itu para ulama menjelaskan di antara ahdaf atau tujuan pendidikan Islam, ini di antara ahdaf. Kan saya katakan tadi, setiap generasi umat ini itu punya pendidikan dengan tujuan-tujuan mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Kita sebagai muslim juga punya tujuan-tujuan daripada pendidikan. Di antara yang sering dijelaskan oleh para ulama, ya, ini kita menjelaskan secara singkat saja. Fathu ainai sobi atau fathu ainai at-tifli. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam itu adalah membuka mata anak-anak kita, ya, alam tithali
awamirillah wajtinabi nawahihi. Ini yang pertama. Membuka mata anak-anak kita itu untuk melek hukum, melek halal haram. Itu salah satu tujuan utama pendidikan dalam Islam. Ya. Jadi bukan ngajarin anak kita melek dunia. Tuh mobil yang bagus kayak gitu tuh. Ya, Bapak juga kapan-kapan kalau punya duit mau beli. Ya. Anak dari mulai kecil dikenalin makanan enak gimana ya. Mobil yang bagus gimana ya, doain Bapak ya, nanti kalau punya duit Bapak mau beli rumah kayak gitu. Biasanya anak sering diajarkan oleh orang tua dengan alasan memotivasi diri sendiri, minta doa sama anak ya, biar usahanya lancar, tapi tanpa sadar menanamkan nilai-nilai materialistik kepada anak. Padahal tujuan utama daripada pendidikan Islam membuat anak itu melek hukum. Dan tentunya hal-hal yang bersifat halal haram ini yang paling penting apa? Persoalan akidah. Di antara semua halal haram ini yang penting adalah persoalan akidah. Makanya dulu Luqman menasihati kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Itu saya sering mempertanyakan. Kalau di kalangan masyarakat sekuler agak aneh enggak sih? Ada anak kecil diajarin janganlah kamu menyekutukan Allah. Kok tinggi amat pelajarannya? Ya enggak? Ini pandangan masyarakat sekuler saya katakan ya, pandangan masyarakat ketinggian pelajarannya, anak diajarin jangan menyekutukan Allah. Apakah pikirannya nyampe? Padahal hal paling basic yang paling mudah dipahami oleh anak kecil adalah persoalan tauhid. Karena anak-anak itu di dalam perut ibu mereka itu sudah bertauhid. Alastu birabbikum qalu bala. Di dalam perut. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dengan fitrah tauhid. Yang dimaksudkan fitrah di sini adalah fitrah tauhid. Kan banyak diantara kita mengatakan bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi yang namanya anak itu nggak kenal dengan kejelekan, itu salah. Yang namanya anak itu nggak kenal perbuatan-perbuatan buruk, salah. Yang dimaksudkan fitrah menurut para ulama ya dalam syarah-syarah hadis adalah fitrah tauhid. Anak itu dilahirkan dengan fitrah tauhid. Jadi pelajaran yang paling gampang diserap anak adalah pelajaran tauhid. Tapi tidak setiap anak dilahirkan dalam keadaan tidak berpotensi melakukan hal-hal yang jelek. Ini salah. Karena di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan ya, inna aradnal amanat alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha fa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi Allah pernah memberikan amanah ini kan kepada langit, bumi, kepada gunung, mereka semua nolak. Yang nerima siapa? Manusia. Tapi manusia itu udah dikasih oleh Allah ya, sifat dasar setiap manusia itu innahu kana zaluman jahula. Manusia itu punya potensi berbuat zalim, punya potensi nggak berilmu atau nggak tahu, jahil. Itu potensi manusia. Meskipun banyak para ulama ahli tafsir mengatakan asalnya zaluman jahula adalah sifat orang kafir. Zalum li nafsihi, zalim terhadap diri sendiri, jahul bi rabbih, tidak tahu tentang Allah. Tapi kemudian diikuti oleh orang-orang yang berbuat kefasikan di antara orang-orang yang beriman. Jadi setiap kita itu punya potensi berbuat zalim. Betul enggak? Yang namanya anak kecil kan sering diantara kita bilang, anak kecil itu masih polos, nggak bisa bohong. Betul nggak? Siapa bilang anak kecil nggak bisa bohong? Hah? Benar anak kecil nggak bisa bohong? Coba ke bukti keseharian kita, gimana anak-anak kita pintar bohong nggak? Pinteran anak kecil bohong daripada orang gede kali. Ya. Kalau anak kecil bohong itu polos banget. Udah makan? Udah, nyantai aja. Polos ya, tanpa dosa. Tadi kamu habis mukulin temennya? Enggak, kayaknya jatuh deh. Iya kan? Coba kalau orang gede bohong. Kamu dari mana? Dari masjid. Tanda orang bohong biasanya nggak mau ngelihat muka kita. Bergerak-gerak gak jelas gitu kan, untuk menyembunyikan kebohongan. Biasanya semakin gede kita, semakin sulit menutupi kebohongan. Tapi kalau anak kecil, itu pembohong yang ulung.
Jadi masih kita berpendapat bahwa anak kecil nggak bisa bohong. Ya, anak kecil ya mendendam kepada sesamanya, ya, pelit. Kalau ada makanan diam-diam, ya, udah anaknya pelit, bapak ibunya ngajarin pelit lagi. Ya, kamu kalau punya makanan enak, jangan keluar rumah. Jadi orang tuanya tambah nambahin, ya. Udah anaknya potensinya pelit ditambahin, ya. Kamu kalau dinakalin sama temen jangan diem aja, ngelawan dong, ya. Nambah, anaknya udah senang berantem ditambahin, dikompor-komporin sama orang tua. Ya. Ya, nanti kalau datang tetangga kita bilang aja bapak nggak ada, ya. Diajarin bohong anaknya, ya. Anak paling pintar bohongnya, ya kan. Ya, jadi kalau anak bapak nggak ada atau kemana nggak tahu, kayaknya udah 5 hari nggak pulang-pulang, waduh, ya. Jadi konteks-konteks yang seperti ini menunjukkan bahwasanya manusia itu punya sifat-sifat jelek yang mendasar, yang dibawa oleh proses kelahirannya. Tetapi satu sifat baik yang dimiliki oleh setiap manusia itu apa? Fitrah tauhid. Jadi kita kembali kepada pembahasannya. Tujuan yang pertama apa? Mengenalkan anak tentang halal dan haram, dan yang paling penting adalah tentang masalah tauhid, tentang tauhid. Makanya Ali bin Hasan bin Ali, jadi Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu kepada anak-anak yang masih kecil itu selalu ditalkinkan, diajarkan. Qul, ya, katakanlah amantu billah wa kafartu bit taghut. Jadi anak kecil sudah disuruh mengucapkan aku beriman kepada Allah, ya, dan itu bersikap kufur terhadap taghut. Agar anak tahu gitu loh. Yang paling patut dimuliakan di dunia ini siapa? Allah. Yang paling patut dibenci di dunia ini siapa? Taghut. Ya. Jadi jangan salah, jangan anak malah disuruh diajarin benci sama polisi. Awas nangis nanti datang Pak polisi. Ya enggak, polisi itu jahat apa ya? Ya. Kadang-kadang yang dipakai nama tetangga. Ya, ada teman saya udah nikah, udah bercerai, maaf ya, udah bercerai. Istrinya itu kalau nakut-nakutin anaknya, ya, itu dipakai nama mantan suaminya. Awas ya, kalau kamu nangis saya panggilin loh. Seolah-olah mantan suaminya itu hantu buat anaknya. Kan banyak orang tua begitu ya, tanpa sadar, betul ya? Ya, menanamkan kebencian tapi salah arah gitu. Kenapa anak-anak itu ditanamkan kebencian sama sesuatu yang tidak patut dibenci? Atau kalaupun bisa dibenci mungkin level kesekian, tapi dijadikan sebagai sesuatu yang utama. Kan banyak di antara kita yang anak-anaknya takut kalau ngelihat polisi, betul ya? Karena orang tuanya ngajarin seperti itu. Susahnya lagi sekarang ini ya, satpam pun pakai pakaian polisi. Waduh, anaknya tambah stres, ya. Iya kan, kalau dulu pergi ke jalan takut ngeliat polisi, sebelah rumah takut juga, rupanya satpam. Ya, jadi saya setuju kalau satpam tuh pakaian dibedakan sama polisi, ya, supaya anak-anak kita yang takut sama polisi nggak tambah takut, ya, gara-gara ngelihat satpam, ya. Nah, ini konteks apa sih ajaran yang salah? Jadi yang pertama kali ditanamkan kecintaan kepada Allah, benci sama tagut. Begitu juga Nabi SAW disebutkan dalam satu hadis, ya, wa kana sabiyyu, ya, dan anak kecil dari kalangan Bani Al-Muttalib idza afsaha, kalau sudah mulai fasih ngomongannya, Nabi SAW langsung mengajarkan kepadanya banyak sekali ajaran-ajaran yang bersifat tauhid. Di antaranya yang ada dalam firman Allah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyun minadh-dhulli wa kabbarahu takbira. Ini ayat ini diajarkan kepada Nabi diulang-ulang sampai 7 kali. Setiap anak udah pintar ngomong diajarin ini. Coba lihat isinya. Ya, segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak. Itu langsung dibuat melek nih. Satu keyakinan sesat yang dimiliki oleh umat Nasrani dan umat Yahudi. Karena orang Yahudi juga mengakui Uzair sebagai anak Allah, bukan Nasrani aja. Ya, jadi anak dibuat melek ini supaya terjaga akidahnya dari kecil. Walam yakun syarikun fil mulki, Allah tidak memiliki
teman, tidak memiliki partner dalam kekuasaan. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itu ditanamkan kepada anak dengan ayat. Dan Allah juga tidak memiliki pembantu karena Allah itu kurang mampu. Enggak, Allah itu maha kuasa atas segala. Wa kabbarahu takbira, ini dalam tafsir dikatakan wa kabbirhu. Ya, bentuknya semacam berita tapi perintah. Oleh sebab itu hendaknya kamu bertakbir wahai anakku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil yang baru bisa ngomong. Jadi itu tujuan pertama. Jadikan anak kita melek hukum, tahu yang halal, tahu yang haram dari kecil. Meskipun pertama kali mungkin belum mengerti, lama-lama dia mulai sadar. Kata halal dan haram itu udah melekat. Ini halal, ini haram. Suatu ketika kita nggak pernah tahu, anak kita nggak selamanya sama kita. Anak kita nggak selamanya terdidik di lingkungan yang baik. Ketika suatu saat dia terpengaruh, minimal ini itu sudah tercetak, ya. Jadi ada hasil cetakan yang nggak akan hilang di otaknya tentang halal dan haram. Saya pernah jumpa dengan seseorang, waktu itu saya pulang dari pesantren, saya merasa terpukul banget ya. Ya waktu itu lagi mikir-mikir gimana nih sholat ya di kereta api, padahal saya tahu ya tentang uzur-uzur kata kita dalam kendaraan. Ada orang pakai pakaiannya necis ya, pakaian orang kekinian pada waktu itu dia sholat. Akhirnya saya ikut ya sholat di sampingnya, kemudian kita ngobrol. Lalu dia cerita, saya ini sebenarnya kerja di luar negeri, bos saya semuanya orang-orang kafir. Saya sering diajak meeting, kumpul-kumpul tuh di bar, di tempat-tempat yang jelek-jelek gitu. Tapi satu dari ajaran orang tua saya yang nggak pernah saya tinggalkan, ya, saya nggak pernah minum minuman keras, saya nggak ngikutin mereka berbuat jelek. Dan satu lagi adalah nggak pernah ninggalkan sholat. Diajak dia ke bar sama bosnya, waktu sholat dia keluar. Coba lihat, dia sudah kena lingkungan yang nggak bagus. Bekerja di tempat pekerjaan yang nggak tapi lihat cetak biru yang ada di otaknya yang diajarkan orang tuanya sejak kecil itu ternyata nggak hilang gitu loh, sehingga anak itu selalu ingat akan apa yang diperintahkan kepadanya. Ya, jadi itu ya. Jadi yang pertama, yang kedua kita sebutkan secara ringkas saja karena waktu kita terbatas, sekitar 5 menit lagi. Itu yang pertama, jadi diajarkan anak kita itu melek terhadap. Yang kedua, ayyakuna as-sabiyyu awitiflu yahtarimu al-qiyam wal akhlaq. Hendaknya yang namanya anak itu dididik untuk menghargai tata nilai akhlak. Ini juga penting ya. Makanya yang diajarkan Nabi kepada anak-anak kecil, kepada Ibnu Abbas, wa'allimuka kalimatin, nanti bisa dicek lagi ya. Nabi mengajarkan beberapa kata kepada Ibnu Abbas ya. Ihfazillaha ihfazillaha tajidhu tujahak. Hendaknya kamu di mana-mana selalu ingat Allah. Selalu jaga kehormatan kemuliaan Allah, Allah akan jaga kamu. Itu dia aja. Wa idza sta'anta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau berdoa minta aja sama Allah. Kalau mau minta tolong sama Allah. Lalu disebutkan sampai akhir hadis, ini enggak saya bahas karena keterbatasan waktu. Ya. Yang diajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil itu tentang apa? Tentang tauhid dan kemudian tentang akhlak. Jangan gampang minta tolong sama orang lain. Ya. Kemudian juga yang diajarkan Nabi kepada salah seorang sahabat kecil yang tatishu yaduhu fis sahfah, yang ketika makan tangannya ke sana kemari. Ini kan masalah akhlak. Lalu diajarkan kepadanya, ya bunayya, ya wahai ananda, ya samillah, kalau mau makan sebut nama Allah, bismillah. Ya, qul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa qul mimma yalik, makan makanan yang dekat sama kamu aja. Ini pelajaran akhlak yang disampaikan Nabi dari kecil. Dan banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat yang lain di mana Nabi SAW mengajarkan akhlak kepada anak-anak kecil. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa Islam menekankan kepada kita agar menanamkan kepada anak kita bukan mengenal akhlak loh, tapi menghormati, lebih daripada mengenal, tapi menghormati tata nilai akhlak. Jadi anak tahu itu ya, kalau berkata kasar sama orang tua itu jelek. Kalau dikasih sesuatu nggak mengucapkan terima kasih itu nggak bagus kan gitu ya.
Ya, kalau kita melakukan sesuatu itu membahayakan teman kita nggak bagus. Karena man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu dan seterusnya ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu menghormati tetangga, menghormati tamu, jaga bicara. Jadi ini hal yang penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyakuna tiflu sa'idan. Pendidikan Islam itu menekankan bahwa seorang anak itu hendaknya dijadikan pribadi yang selalu berbahagia. Itu berarti anak-anak harus diperhatikan main, diperhatikan waktu istirahat, diperhatikan waktu relaksasinya, belajar tapi juga diperhatikan kebutuhan anak-anak mereka. Tapi di sisi yang lain para ulama juga menjelaskan begini. Menjadikan anak-anak kita bahagia itu bukan hanya nyuruh mereka main, karena main itu hanya sisi kecil dari kebahagiaan. Yakinlah, karena mainan itu nggak ada yang bisa nyenengin anak. Hari ini dia senang sama mainan itu, apakah setiap hari dia senang? Enggak. Dibeliin mainan, mainan favorit sekarang, besok enggak lagi. Berarti mainan bisa membahagiakan? Enggak. Hanya bagian kecil aja. Tapi ajarkan kepada anak tentang qanaah. Ya, konsep qanaah, kepuasan, bahwa segala sesuatu itu yang penting dinikmatin. Kalau nggak dinikmatin itu berat, ya. Nggak ada sesuatu yang nikmat. Saya sering memberikan contoh yang konkret aja, yang sederhana aja nih. Jadi ya sering memberikan contoh soal dalam makanan aja lah. Orang Jawa makan lauhnya manis, senang karena orang Jawa senang manis. Manis itu kan identik dengan enak. Tapi kalau ada orang Sumatera Barat, orang Batak ya, dikasih sayur rasanya manis, itu penyiksaan loh itu. Bener ya? Padahal manis, kenapa bisa nyiksa? Itu karena apa? Karena kita nggak nikmatin kan gitu ya. Makanya saya sering ngajarkan kepada anak-anak saya belajar nikmatin makanan. Ya, kita nggak biasa nikmatin makanan. Saya sering bilang, seorang perantau sejati itu kalau dia tinggal di satu tempat, makanan paling dia nggak sukain di tempat itu menjadi makanan yang paling dia senengin, itu berarti perantau sejati. Ya, jadi ingat ya, jadi kalau kita merantau di mana-mana, kita datang ke satu tempat, ada makanan yang paling kita nggak senang. Kalau suatu saat makanan itu berbalik menjadi makanan yang paling kita senengin, itu berarti perantau sejati. Tapi kalau nggak bisa bertahan, ya udah siap-siap pulang kampung lah. Ya. Ini contoh orang yang nggak bisa beradaptasi dengan makanan. Itu baru apa makanan? Jadi artinya apa? Enak itu relatif nggak gitu? Ada orang di Indonesia makan pahit keenakan, betul ya? Pahit campur pedes, lalapan. Coba ada orang luar negeri ya, ngelihat ada orang Indonesia makan makanan pahit, pahit kok dimakan. Tapi soal enak itu, enak itu misterius, ya. Enak itu misterius bro. Jadi kita nggak bisa mengukur. Saya terbiasa makan makanan pahit dari kecil, alhamdulillah. Tapi saya pernah makan makanan Bangladesh, saya nggak bisa makan. Pahitnya mereka beda sama pahitnya kita. Lagi makan nih, dikasih semacam saus warnanya putih. Pas saya makan sausnya pahitnya minta ampun. Saya biasa ya makan ya daun pepaya, makan pare. Tapi begitu dikasih sambal sejenis saus rasanya pahit, nggak tahan juga saya. Tapi akhirnya saya berusaha menikmati, ternyata lama-lama emang enak juga. Ya kita kembali ya. Jadi anak-anak supaya menjadi bahagia itu ditanamkan apa? Sifat qanaah. Ya. Jadi nanti anak-anak akan bisa mudah beradaptasi dengan teman baru, tempat belajar baru. Kalau anak-anak diajarkan segala sesuatu yang enggak yang menolak banyak hal yang tidak dia kenal, kasihan. Saya sering katakan, ada orang tua yang nggak senang manis, anaknya diajarin nggak senang manis. Ada orang tua nggak senang pedas, anaknya diajarin nggak senang pedas. Ini salah. Ya, jadi ada orang tua ngasih makan anak, dia nggak doyan bawang ini, bawangnya dipinggirin sama dia. Ya. Jadi anaknya sampai gede nggak doyan bawang. Yang ngajarin siapa? Orang tuanya ternyata. Jadi jangan heran anak-anak itu banyak nggak senang ini, nggak senang itu, biasanya tularan itu. Kalau nggak dari bapaknya, dari ibunya. Jarang anak-anak ya nggak senang dari awal, emang nggak senang gitu. Ya kita nggak bahas panjang lebarnya kalau waktu kita sangat terbatas sekali. Kemudian yang ketiga, ketiga apa keempat? Oh ya keempat, salah ngitung saya. Ya,
Yang ketiga, yang keempat, ayyuhis kullu sabiyyin birrahati tijaha nafsihi. Ini juga penting. Hendaknya setiap anak itu ditanamkan di dalam dirinya kebanggaan, kesenangan dengan apa yang dia miliki. Ini juga singkat aja, saya nggak akan jelaskan. Kalau orang sekarang sering menyebutkan bahwa setiap anak itu cerdas kan, tapi cerdasnya dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Itu sebenarnya Islam sudah ngajarin dari dulu. Kita tahu ya. Kita selama ini bangga nggak dengan orang yang bernama Bilal bin Rabah? Bangga nggak? Saya yakin kalau dia ada di zaman sekarang, antum nggak akan sebangga itu. Betul nggak? Kita bangga karena apa? Karena catatan sejarah yang begitu hebat. Padahal dia itu budak miskin, ya, hitam, legam, betul. Kita menjadi menghormati karena Islam memberikan tempat yang hebat bagi seorang Bilal. Ya, sampai yang jadi muadzin pun disebut Bilal, ya kan? Saking terhormatnya Bilal. Saya katakan seandainya Bilal itu hidup di zaman sekarang, di sekeliling kita ini ada orang yang kayak Bilal, yakin kita nggak akan semenghormati itu, betul nggak? Kita menjadi menghormati karena penghormatan yang datang dari mulut Rasulullah SAW, dari perlakuan Rasulullah terhadap Bilal, kan begitu ya? Ini tandanya Islam sangat menghargai bakat. Jadi kalau ada pendidikan sekarang itu katanya menghargai bakat anak-anak, Islam udah dari dulu. Di sana ada Salman Al-Farisi yang ahli dalam peperangan, dihargai dalam Islam. Bilal bin Rabah yang suaranya bagus meskipun budak, dia jadi muadzin Rasulullah yang terkenal. Ya, yang setelah Rasulullah wafat dia nggak pernah lagi berani menjadi muadzin, ya, karena setiap kali menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau langsung menangis. Ya, ini sejarah hebat seorang Bilal bin Rabah. Masing-masing dihargai dengan kapasitasnya. Nah, anak-anak dari kecil juga seperti itu. Ditanamkan akhlak yang baik, menanamkan kejujuran kepada anak, menanamkan sifat berani kepada anak, dan membuat anak itu menghargai apa yang dia miliki. Ya, jadi anak dari kecil, kok adakah anak kita masih kecil tapi udah pintar dagang? Ya, beli sesuatu. Ada salah satu anak saya, ya tolong beliin dong dari secara online saya berikan sama dia mainan yang isinya banyak, dijual satu-satu sama temennya, ya. Wah, anak ini udah bentar dagang juga dari kecil ini, ya. Jadi hal-hal yang semacam itu tuh juga dihargai, ya, sehingga anak apapun yang menjadi kepandaian anak itu anak merasa nyaman, merasa tenang, ya. Anak pintar masak, anak pintar itu selama kepandaian itu bukan diarahkan kepada hal yang salah atau yang diharamkan oleh Allah. Catat ini ya. Selama itu adalah arah-arah yang diperbolehkan dalam syariah. Bikin anak itu bangga, anak kita bangga. Ya, kamu tuh kuat, ya. Bangga. Dia ngapal nggak bisanya ngangkat barang. Anak akhirnya kayaknya gede cuma bisa jadi kuli aja nih. Kasihan, ya. Itu ya diantaranya, ya. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting juga ayyakuna as-sabiyyu at-tiflu zakiyan ijtimaiyan wa ayyata'atafa ma'al akharin. Jadikan pribadi anak kita itu pribadi yang cerdas secara sosial. Karena itu salah satu tujuan penting dalam Islam, saya sudah sebutkan tadi ya. Islam kalau bicara baik itu kebanyakan hal-hal yang menular. Padahal orang yang sholat malam itu baik, orang yang mengaji itu baik, orang yang haji itu baik. Tapi kata-kata khair, coba perhatikan, kata-kata khair dalam hadis itu kebanyakan pada persoalan sosial. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, belajar kemudian ngajarkan. Ya, khairukum ahasinukum, akhlak yang terbaik di antara kalian yang paling baik akhlak. Khairukum li ahlihi, yang terbaik di antara kalian yang terbaik kepada keluarganya. Bahkan wanita ahli sorga aja, ya, wanita soleh itu baru kelihatan kesolehannya itu kalau sudah keluar kebaikan sosialnya. Apakah wanita yang soleh itu yang rajin sholat malam? Di dalam hadis kan nggak gitu tuh. Tapi idza nadzara ilaiha sarathu, kalau dipandang sama suami bisa nyenang. Idza amaroha ata'athu, kalau diperintahkan ngikutin. Wa idza taraka hafizathu fi nafsihi wa ma, kalau ditinggal bisa jaga kehormatan suami, bisa jaga harta suami. Ini masalah apa yang dikatakan di sini? Masalah
sosial kepada makhluk terdekat dengan dia, yaitu suaminya. Jadi istri diminta untuk memiliki kecerdasan sosial kepada suami. Suami juga sama. Suami yang terbaik, yang paling baik kepada istrinya. Kan dikatakan di dalam hadis ya, ayadribu ahadukum, ya, apakah imra'atahu darbal abdi summa yudaji'u fi akhir lailah. Apakah pantas salah seorang di antara kita memukul keluarganya, istrinya seperti budak, nanti di akhir malam diajak bareng-bareng, ya. Jadi artinya perbuatan jelek kita kepada pasangan itu adalah rapot merah dalam akhlak. Ya, jadi yang paling penting diantaranya juga anak-anak diajarin nih kepekaan sosial, kecerdasan sosial, termasuk misalnya kecerdasan dalam berinteraksi dengan tetangga, kecerdasan dalam berjual beli. Islam tuh ngajarkan kita kecerdasan dalam jual beli, loh, bagus banget loh kalau diterapkan. Jadi dalam jual beli itu bukan hanya dianjurkan kita itu untuk jujur ya. Innat tajir saduqal amin ma'asyuhada yaumil qiyamah. Seorang pedagang yang jujur dan amanah itu nanti akan dikumpulkan sama orang-orang mati syahid di hari kiamat. Tapi di samping itu coba perhatikan ya. Salah satu di antara kebaikan akhlak itu adalah ketika idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Dalam 3 hal nih. Ini, perhatikan ini ya. Ketika menjual, ketika membeli, ketika bayar utang. Nah, ini orang kalau bagus 3-tiganya berarti akhlaknya bagus ini. Ya betul ya. Ya, jual, beli sama bayar utang. Jadi saya justru selalu membiasain ya, kalau saya naik becak tuh di waktu itu di Medan ini sebagai penutup ya. Saya naik becak itu berapa Pak? 5.000. Saya tawar lah. 2.000 loh Pak. Akhirnya tawar mau 2.000. Naik di 2.000, pas turun saya bayar 5.000 juga. Cuman yang 3.000 jadi sedekah. Kan gitu. Kata yang kenapa tadi ditawar sampai 2.000 kalau ngasihnya 5.000? Ya kalau saya kasih 5.000 enggak sedekah. Tawar dulu dong ya. Katanya yang namanya jual beli itu yang paling menguntungkan tuh jual beli itu bukan pada saat kita menjual, tapi pada saat kita membeli. Jadi kalau kita pedagang, kemenangan kita bukan saat kita jual, tapi pada saat kita beli. Kalau kita beli harga 5.000, murah 5.000. Kita bisa jual harga 7.000 udah untung 2.000. Tapi kalau kita kalah pada waktu belinya, beli udah 6.500, mau dijual 7.000 untuk 500, sayang. Akhirnya dijualnya jadi 9.000. Ya, jadi ini kecerdasan ya. Kecerdasan sosial ya. Jadi kita menggunakan untuk hal yang baik. Kita beli dengan harga murah supaya kita bisa memudahkan orang beli, benar nggak? Benar nggak? Ya. Jadi cari di tempat-tempat bagaimana barang itu bisa kita beli dengan harga yang murah tanpa menzalimi orang yang kita beli. Oh, dia mau jual murah karena itu tempat bikinnya. Ya udah kita beli di sana. Tapi nanti kita jual dengan harga yang orang juga belinya nggak susah. Bagus nggak? Nah, ini kecerdasan sosial dalam berjual beli ya. Jadi salah satu contohnya. Ketika kita beli juga gitu. Beli berapa harganya? Sekian. Setelah bayar kita tambahin. Kita jual juga begitu. Berapa harganya Pak? 5.000. Ya, 2.000 nggak bisa 5.500 lah, akhirnya jadi 500. Begitu dia bayar kita tambahin, ini tambahan buat kamu. Tambahannya harganya udah lebih dari 1.000. Berarti kita jual sama dia 6.500, bahkan lebih daripada penawaran kita yang pertama. Tapi judulnya kita sudah bersedekah kepada orang lain. Nah, ini jadi salah satu di antara adab kecerdasan sosial yang diajarkan dalam Islam ya. Jadi kecerdasan sosial itu bukan hanya dalam persoalan ilmiah, tapi juga persoalan bisnis, persoalan pengajaran ya. Ya, termasuk ini nih ya. Karena waktunya sudah, kita harus cerdas secara sosial ya. Ya. Apalagi dia 45 menit ke atas itu biasanya konsentrasi udah mulai berkurang. Itu berdasarkan penelitian ya. Betul apa enggak? Betul ya, jadi makanya saya konsekuen, saya cukupkan di sini aja. Untuk pembahasan lebih lanjut insya Allah kita bahas ya di waktu yang akan datang. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan sebagai muqaddimah, saya menyebutnya muqaddimah dalam tarbiyatul aulad, mudah-mudahan bisa berguna buat kita semua. Tadi saya sempat pas berangkat tuh saya sempat nggak lupa saya ngelihat judulnya. Makanya di mobil saya tanya judulnya apa ya. Ya, pas waktu berangkat ada 2 kajian pagi hari, tapi judulnya beda-beda.
Saya takutnya kebalik, sampai di sini saya pas ngajarkan ke antum supaya ngajarin bisnis kan, wah repot juga ya kan. Karena yang satu ini tentang bisnis ya, bisnis dalam Islam. Ya, bahaya ya. Itu saja yang mungkin yang saya sampaikan. Saya buka untuk pertanyaan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Bakar Bashir atas materinya. Berikutnya kami buka tanya jawab untuk Ummahat 1 dan Bapak-bapak 1 karena keterbatasan waktu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan. Ummahat. Silakan. Lady first mungkin. Ibu-ibu dulu ya. Enggak apa-apa. Ada yang bertanya? Dikasih ini enggak? Oh ya, dikasih ya. Ada tolong dikasihkan ininya biar kedengaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Bapak duluan. Nah, tadi ibunya udah nunjuk juga, enggak apa-apa. Ya, silakan bapaknya duluan. Siapa namanya, Pak? Nama Abdul Thalib. Masya Allah. Oh. Menanyakan sungguh indah dari awal tadi tentang pendidikan anak. Tapi realitanya di dalam kehidupan ini untuk mempraktekkan itu tidak semudah apa yang disampaikan tadi. Iya. Terus bagaimana langkah-langkah agar apa yang kita pelajari itu bisa kita terapkan Masya Allah. dengan tepat dan benar kepada anak-anak kita, karena terkadang antara teori dengan realita itu jauh berbeda. Iya, Masya Allah. Terima Jazakallah. kasih atas penjelasannya. Ya, alhamdulillah ya. Pertanyaan pertama sudah sangat menukik ya, bagus ya, sesuai dengan pembahasan, dan ini juga hal yang sangat-sangat kita rasakan. Sebenarnya ini ada bahasannya pada poin berikutnya sebenarnya, secara nggak langsung ya, ada bahasannya, tapi karena keterbatasan waktu tadi kita cukupkan di situ saja. Salah satu di antara yang kita didikkan kepada anak kita, ini satu hal pendidikan yang kita sering abai, mengajarkan anak kita untuk banyak doa. Dan doa itu lebih banyak untuk urusan akhirat, bukan urusan dunia. Ya. Jarang sekali orang tua itu yang nanamkan kepada anaknya itu berdoa. Padahal doa itu penting karena kita makhluk lemah. Kadang-kadang kita tahu salah tapi nggak bisa melakukannya, betul nggak? Nggak bisa meninggalkannya, maaf. Kadang-kadang kita tahu itu wajib tapi kita nggak mampu untuk tidak meninggalkannya. Ya, untuk tetap melaksanakannya. Ya, jadi setiap manusia itu memang sudah dilahirkan kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu memang penuh dengan kesalahan. Makanya doa yang terpenting dalam kita adalah wa idza sa'altumullah fas'alul akhirah. Kalau kalian memohon kepada Allah, hendaknya yang paling penting adalah persoalan akhirat. Nah, persoalan akhiratnya apa? Diberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban, di antaranya begitu. Makanya doa-doa para nabi coba perhatikan. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu menegakkan sholat. Coba, jadikan aku orang yang selalu menegakkan sholat. Kan jarang di antara kita yang doa, ya Allah jadikan aku orang yang selalu sholat, jarang. Tapi yang paling banyak, Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fiha, itu banyak. Ya, minta rezeki yang baik berkah dari Allah, bagus nggak? Bagus, tapi itu kan dunia banget gitu ya. Padahal doanya para nabi coba perhatikan di dalam Al-Qur'an. Wa alhiqni bis-sholihin, kumpulkan aku bersama orang-orang. Urzuqni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya, jadikan aku pribadi yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Itu akhirat. Rabbi ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Ya Allah, jadikanlah aku dan anakku ini yang orang yang muslim beneran. Keturunan kami juga begitu. Maka Nabi Ibrahim juga berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan anak cucu saya dari menyembah berhala. Nah, kebiasaan doa ini diajarkan anak untuk senantiasa melafalkannya. Banyak-banyak doa sama Allah. Minta supaya kita rajin sholat, minta supaya hafal Quran. Jarang nggak diantara kita yang ngajak anaknya berdoa sama Allah, ya Allah jadikan aku orang yang hafiz Al-Quran? Jarang nggak? Jarang kan? Tapi kalau anak kesulitan, minta kemudahan sama Allah, ya. Kalau anak digodain sama teman, dijailin, dia berdoa sama Allah. Hanya persoalan duniawi aja.
Sementara persoalan akhiratnya jarang. Nah makanya akhirnya kita tumbuh besar, kita lupa doa sama Allah. Kan saya sering bilang ya, saya sering menyampaikan gini. Ketika di dalam hadis dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah inginkan baik, maka akan Allah jadikan apa? Dia orang yang faqih dalam agama. Kebanyakan orang yang baca hadis ini itu hanya menjelaskan tentang pentingnya thalabul ilmi, benar apa enggak? Benar enggak? Tapi jarang diantara kita yang bahas bagian awalnya man yuridillah. Padahal ini bagian terpenting loh. Siapa yang Allah inginkan? Kenapa kita nggak minta sama Allah agar kita jadikan faqih dalam agama? Kenapa kita nggak doakan anak kita seperti Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihu fiddin? Kenapa? Nah, kita kok nggak minta kita jadi orang yang berilmu kepada Allah? Ya, coba perhatikan antum berapa kali berdoa seumur hidup antum, ya Allah jadikan aku orang yang hafiz Al-Qur'an. Coba. Sebanyak apa? Oh itu jangan-jangan belum pernah doa kayak gitu. Ya kita nggak mampu melakukan agama, kita nggak mampu melakukan kewajiban, tapi kita nggak minta sama Allah untuk dimampukan, jarang. Nah ini yang sering kita abaikan. Maka dalam pendidikan anak juga itu dibiasakan. Ya tapi semuanya itu hendaknya kita mulai dari diri kita. Karena saya sering bilang gini ya, ini salah satu contohnya ya. Kita ngajarin anak kita untuk berdoa. Apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Lalu anaknya ketika berdoa ya Allah, ya, artinya ya Allah ampunilah aku, rabbighfirli wa liwalidayya, dan orang tuaku, ya. Warhamhuma, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku dari kecil. Tapi dalam pikiran dari kecil aku kerja cuma dipukulin aja, dimarahin. Anak ikhlas enggak doanya kira-kira? Anak ikhlas nggak doanya? Susah ya. Ketika dia mau mendoakan orang tuanya, nyayangin apa? Mukulin iya. Nah kalau ini terjadi, ini berarti apa? Apa yang didoakan oleh anaknya itu menjadi kurang ikhlas karena orang tuanya tidak mengajarkan hal yang sama. Maka saya sering bilang, banyak anak yang durhaka ternyata penyebab utamanya karena orang tuanya durhaka sama orang tuanya. Dia ngelihat orang tuanya berbuat durhaka. Jadi oleh sebab itu sekali lagi ya, banyak-banyak doa dan ajarkan anak kita untuk senantiasa berdoa. Intinya itu, wallahu alam. Ya, pertanyaan yang lain silakan. Dari ibu-ibu tadi udah ada yang nunjuk. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke. Masya Allah, Masya Allah. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu sering mengingatkan, dulu di zaman teknologi belum secanggih ini ya. Dulu masih zaman awal-awal komputer lah. Tapi beliau sering mengingatkan bahwasanya di masa kita sekarang ini thalabul ilmi dipermudah. Tapi banyak orang yang makin malas untuk thalabul ilmi. Dulu orang untuk thalabul ilmi susah ya. Sekarang gampang di mana-mana. Apalagi ada kajian-kajian online dan lain sebagainya. Tapi ternyata semakin dimudahkan oleh teknologi, kita menjadi semakin malas untuk menggunakan teknologi untuk thalabul ilmi. Dan sayangnya banyak di antara umat Islam itu begitu berdengung yang namanya teknologi, semakin canggih teknologi tersebut, penggunaannya terhadap hal-hal yang jelek itu semakin banyak. Saya ingat survei waktu itu tahun 2000, saya ingat betul. Survei itu tahun 2000 diadakan oleh WHO, ada tim yang meneliti tentang perkembangan internet pada waktu itu. Internet belum seperti sekarang ya, belum bisa diakses lewat handphone segala macam, belum. Waktu itu kita masih kalau mau kita pergi ke warnet, dan itu pun harganya masih mahal. Awal-awal dulu satu jam itu 15.000, saya masih ingat ya. Kurang turun sampai 2.000. Akhirnya warnet nggak laku kecuali ada kopi shopnya. Jadi ada warung internet, sambil internet sambil minum kopi.
Nah, ketika awal teknologi itu ada pada waktu itu, dibuat satu survei di Amerika yang notabene banyak ateis. Selain ateis adalah non-muslim, Islam adalah minoritas. Penggunaan internet untuk yang jelek-jelek itu di bawah 5%. Yang jelek-jelek itu di bawah 5%. 30 sampai 40% itu pendidikan. Itu di Amerika. Tapi di Indonesia dan beberapa negara, ya, itu disebutkan berbagai negara, dicatatkan, saya lupa negara mana saja waktu itu justru 80 sampai 90% digunakan untuk yang jelek-jelek. Coba bayangkan, kita orang Islam, Muslim, ya, yang udah kenal agama, ada internet justru digunakan untuk yang jelek-jelek. Di negara yang seperti itu justru banyak digunakan untuk yang baik-baik, kan malu, ya. Nah, ini hal yang selalu diingatkan pada diri kita. Emang kalau manusia itu sudah bagus, semakin bagus tauhidnya, semakin bagus ibadahnya, itu digodanya dengan syahwat. Jadi jangan heran. Ya, makanya saya sering ingatkan nih, kalau ada kejadian-kejadian gak bagus di pesantren-pesantren yang notabene mengajarkan kebid'ahan dan lain sebagainya, itu jangan diekspos ke sana kemari, jangan. Itulah pesantren-pesantren yang gak mengajarkan sunnah dan lain sebagainya, jangan. Itu bahaya, sangat bahaya sekali. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kalau orang udah susah diajak kepada kemusyrikan, susah diajak kebid'ahan, itu penyakit latennya itu justru syahwat. Maka hati-hati di sini. Maka saya tekankan sekali lagi apa yang dinasihatkan oleh beliau, hendaknya kita berhati-hati dalam menggunakan medsos. Pertama kali yang berhati-hati orang tuanya dulu. Jangan ngajarin anak, jangan banyak main HP. Orang tuanya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang pertama kali dipegang HP. Nah, HP bapak mana? HP Umi mana? Yang dicari HP-nya. Kemudian kita nyuruh anak jangan banyak-banyak pakai HP. Nah, ini yang sering terjadi. Salah satu di antara pendidikan itu berhasil adalah dengan ketauladanan. Kita tunjukkan dulu bahwa kita menggunakan ini benar-benar untuk sesuatu yang baik, ya. Anak-anak dilarang main TikTok, itu banyak yang nggak bagus, ini segala macam. Ibu-ibunya pada main TikTok meskipun belanja online, ya. Ibu ngapain? Oh, belanja, nih ada murah nih, baju murah, pakaian murah. Anak kan taunya yang penting main TikTok. Soal isinya apa beda, itu hal yang berbeda. Ya, tetap aja garis besarnya, oh ibunya suka main HP, oh suka buka TikTok, oh suka nonton YouTube. Makanya hal-hal yang semacam itu tuh harus diperhitungkan penggunaannya. Meskipun itu benda-benda yang halal, ajarkan kepada anak bahwa ini jangan dipakai kecuali yang baik. Kadang-kadang untuk yang baik aja kita bisa salah langkah loh. Saya termasuk, ya. Ya, apabila saya salah langkah dalam pendidikan dan sebagainya, saya juga akan menyebutkan hal tersebut, ya. Ya. Bagi saya lagi itu kecelakaan, ya. Jadi waktu anak saya yang bontot ini masih kecil, daripada dia ngelihat yang enggak, karena dikit-dikit HP meleng dia pakai. Akhirnya ya udahlah, kalau main HP juga dijaga waktunya, dan kalau buka yang penting-penting aja, yang belajar. Waktu itu belajarnya memang banyak yang pakai bahasa Inggris. Pas anak saya umur 3 tahun, saya lagi duduk, "What are you doing, Daddy?" "Hah? Are you talking English?" "Kamu ngomong bahasa Inggris?" "Iya." Udah sejak itu ngomong bahasa Inggris sampai sekarang. Anak-anak yang lain tuh dari kecil saya ajarin bahasa Arab. Yang kecil ini teringgriskan dengan sendirinya. Jadi waktu pra TK saya masukkan ke salah satu TK di Balikpapan. Ya, saya masukkanlah, udah biaya awalnya mahal lagi, ya kan. Anak saya kerjanya nangis setiap hari. Saya juga heran, waktu itu saya nggak sadar tentang apa yang terjadi, nggak sadar. Ternyata setelah itu ada sekolahan yang di awalnya disapa pakai bahasa Inggris. Anak saya langsung ketawa-tawa. Barulah saat itu saya sadar, ternyata dia nganggap bahasa Inggris itu bahasanya dia. Ya, jadi sampai umur 6 tahun tuh masih sering ribut sama ibunya, ya, karena ibunya nggak ngerti. Jadi ternyata ada juga anak yang nggak ngikut bahasa ibunya. Jadi dia nganggap ibunya itu pura-pura nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi sering banget. Ya, masih ingat pertama kali dia bergaul waktu itu pandemi, karena pandemi kan nggak kemana-mana, bergaul sama teman orang kampung. Dia pulang pertama kali yang dibilang sama ibunya apa? Ya, Umi, dia kalau
anak saya manggil saya semuanya Abu ya, tapi dia sendiri manggil saya Dedi. Ya, iya ya. Jadi suatu kali dia pulang, ibu, Umi katanya, 1, 2, 3, 4. Rupanya dia baru ngapalkan itu. Selama dia nggak tahu ada satu. Ya, jadi ngitungnya pakai bahasa Inggris. Jadi pertama kali mengajarkan dengan nama-nama hewan, umur 6 tahun dia baru ngapal-ngapal nama hewan bahasa Indonesia ya. Jadi pertama kali mengucapkan buaya, dia mengucapkan abuya. Ya, kata kakaknya abuya itu ini. Ya, kan saya yang lain manggil saya abuya ya, dia bilang buaya tapi abu. Nah, ya. Umur 8 tahun dia baru bisa fase mengucapkan gajah. Sebelumnya jaga ya. Ya, kadang-kadang semacam itu bisa merupakan pengajaran. Kalau ada orang yang pas waktu hamil melakukan sesuatu, katanya kadang-kadang dihukum. Bisa aja sih Allah memberikan hukuman, tapi itu bukan 100% mitos loh. Bisa aja Allah menghukum kita atau memberikan peringatan kepada kita dan kesalahan. Jadi waktu itu istri saya melihat ada orang Indonesia, mungkin salah seorang artis perempuan nongol ya, ngomong bahasa Indonesia sok Inggris-Inggrisan gitu. Alah pura-pura, padahal memang dia dari kecil bahasa Inggris. Ya, dia mengucapkan, saya masih ingat waktu mengucap strawberry, bilang aja strawberry kata istri saya. Ya, anak saya lahir, ya, buah yang pertama kali diucapkan strawberry, pakai dialek Inggris ya. Itu istri langsung ketawa ya. Iya, dulu saya ngajak orang lain ngomong strawberry, ternyata anak saya pertama kali ngomong strawberry. Ini saya tegaskan begitu ya. Ini pengalaman menggunakan medsos ya. Tujuan saya menyelamatkan waktu itu. Tapi yang saya anggap salah, maka kenapa pada waktu itu saya nggak kasih saja anak saya acara-acara bahasa Arab ya, kan udah pas ya bahasa Arab sampai sekarang kan gitu ya. Tapi ya alhamdulillah masih bukan hal-hal yang negatif ya, masih bukan hal-hal yang negatif ya. Tapi seandainya saya membekali dia dengan hal-hal yang baik, itu kan jauh lebih baik daripada itu, tentunya akan lebih bagus lagi. Nah, ini satu pelajaran ya, daya tangkap anak itu kuat banget loh. Dan ini nggak semua anak bisa begini loh ya, karena anak-anak itu kecerdasannya beda. Mungkin dia itu kecerdasannya memang linguistik ya. Ya mungkin ngikut saya memang senang belajar bahasa ya. Saya ngikutin paman saya, Pak Muhammad Jan Jambe, itu menguasai 5 atau 6 bahasa. Pak Muhammad Jan Jambe, paman saya itu belajar dari Agus Salim. Agus saya menguasai 13 bahasa asing, 8 secara aktif. Jadi wajarlah ada turunan mungkin yang linguistik, sehingga tanpa sengaja dia menganggap itu bahasa dia. Tapi begitu diterapkan sama anak yang lain, ternyata juga banyak yang terapkan nggak bisa, karena kecerdasan anak beda-beda gitu ya. Nah ini saya ingatkan ya kepada kita yang punya, jangan haramkan yang namanya teknologi kepada anak, tapi kenalkan tentang halal dan haram dalam menggunakan teknologi. Itu yang paling penting. Hal ini aib, jangan sampai sekali kamu lakukan. Itu tanamkan, dan jangan sekali, tapi tanamkan terus menerus, sehingga nanti suatu saat anak bisa menggunakan itu untuk kebaikan. Karena kalau sekali anak itu dilarang secara tidak proporsional, bahaya. Ada orang tua pokoknya jangan nonton TV, nggak nonton TV di rumah, nonton TV di rumah tetangga. Benar nggak? Karena anak merasa aneh, kok TV haram, apanya yang haram? Padahal yang haram kan bukan TV-nya ya, tapi acaranya yang haram kan gitu ya. Anak-anak nggak kalau saya menyebutnya dengan rasionalisasi perintah dan larangan. Larangan dan perintah itu harus kita jelaskan. Kalau ada dalilnya, kalau ada alasan fikihnya, kita jelaskan alasan fikihnya. Jangan serampangan. Ketika kita melarang secara serampangan, yang boleh jadi nggak boleh, bahaya. Bergaul sama teman yang nggak bagus, jangan diharamkan. Tapi hati-hati, kamu banyak bergaul aja sama si fulan. Karena ketika anak itu antipati terhadap orang yang salah, sampai gede dia itu menjadi anti amar ma'ruf nahi mungkar. Kau ngelihat orang yang berbuat jelek, dijauhin. Karena orang yang berbuat jelek itu kalau nggak dideketin sama orang yang baik, kapan dia akan jadi orang baik? Ini kan satu hal yang salah ya. Gulu ke kanan sama gulu ke kiri. Dalam masalah teknologi juga seperti itu ya. Jangan gulu ke kanan, jangan gulu ke kiri. Kenalkan kepada anak teknologi itu bagus, gunakan. Tapi contohkan kepada mereka penggunaan teknologi secara baik. Sekali lagi ini penting loh, catatannya penting ya. Karena banyak orang tua yang ngajarin jelek sama anaknya dalam menggunakan teknologi ya. Jadi jangan heran ketika anaknya juga salah dalam menggunakan teknologi. Hati-hati.
Ya, itu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini 2 pertanyaan tapi panjang banget ya. Ya. Keterbatasan waktu. Iya, saya mau. Kepada Bapak Ibu tidak bisa nambah pertanyaan. Iya, saya mohon maaf. Gimana? Selanjutnya? Enggak dikembalikan ke moderator? Langsung. Ada kata-kata penutup atau langsung aja? Oh iya, baik. Jadi demikian ya sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu bentuk pendidikan ya. Ya, saya lebih senang menggunakan kata sahabat muslim dan muslimah, saya sampaikan di mana-mana ya. Karena belakangan ini kata akhwat dan ikhwan itu sudah tanpa sadar digunakan untuk mengkotak-kotakkan kaum muslimin gitu. Yang udah ngaji itu sudah ikhwan ya. Itu sudah akhwat. Memang selama ini dia bukan akhwat apaan? Akhwat tuh udah ngaji. Kalau belum ngaji belum jadi akhwat. Waduh. Bahaya enggak itu? Bahaya. Jadi dulu tujuan kita bagus ya, tapi ternyata tanpa sadar akhirnya jadi memisah-misahkan antara muslim yang satu dengan yang lain. Makanya saya lebih cenderung kembali kepada sapaan-sapaan yang dulu sering digunakan oleh guru-guru kita. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, atau saya sebutkan sahabat muslim dan muslimah, di mana semua kita bisa punya sapaan yang sama. Yang udah ngaji, yang ulon sama sapaannya ya. Jangan sampai itu dijadikan pembeda, dan itu nggak bagus dalam Islam. Karena yang terbaik di antara kita adalah ukhuwah Islamiyah ya. Jadi sahabat muslim dan muslimah, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf ya, karena tadi juga sekali lagi waktu yang sangat terbatas dan juga disampaikan dengan apa adanya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa setidaknya menjadi penegur buat saya pribadi dan semua yang hadir di sini untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik, muslimah yang lebih baik, dan menjadi pembangun generasi yang lebih baik untuk anak-anak kita kemudian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.